Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Lemah semangat Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Haleluya. Iya. Belum ngopi kayaknya ya. Oke. Oke. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Seberapa kita yang rindu untuk menangkap pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita rindu ya. Kita rindu untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu. Pesannya adalah berjalan dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Berjalan dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Ya. Pesan Tuhan ini sudah dijabarkan oleh Pak Ishak di hari Minggu. Ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak. Dan saya percaya setiap kita menangkapnya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan pesan ini. Seberapa kita yang bersyukur Bapak Ibu. Haleluya. Dikatakan berjalan dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Saya percaya setiap kita rindu untuk berjalan dalam kepastian. Katakan amin Bapak Ibu ya. Setiap kita, saya percaya setiap kita. Namun bagaimana caranya agar setiap kita dapat berjalan dalam kepastian? Itu pertanyaan buat setiap kita. Itu pertanyaan perenungan setiap kita bersama-sama. Bagaimana caranya agar setiap kita dapat berjalan dalam kepastian? Ya. Apakah dunia bisa memberikan kepastian dalam hidup setiap kita? Apakah para pemimpin kita bisa memberikan kepastian? Ya. Atau apakah orang tua jasmani kita bisa memberikan kepastian di dalam kehidupan setiap kita? Ya, ini pertanyaan buat setiap kita Bapak Ibu ya. Menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Ya. Tentunya apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, apa yang saya sebutkan tadi, tentunya tidak bisa memberikan kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Ya. Para pemimpin kita tidak bisa memberikan kepastian. Ya, termasuk orang tua jasmani kita pun tidak bisa memberikan kepastian. Jadi siapa yang bisa memberikan kepastian? Nanti kita mau belajar Bapak Ibu ya. Kita akan melihat apa yang menjadi dasar firman Tuhan buat setiap kita. Injil Matius pasal 14 ayat 27. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ayat yang sangat pendek Bapak Ibu ya. Dikatakan seperti ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Wow. Dikatakan tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah dikatakan. Aku ini, jangan takut. Katakan jangan takut Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kira-kira apa yang kita tangkap Bapak Ibu berdasarkan ayat ini ya. Pak Ishak sudah jabarkan di hari Minggu, sudah dijabarkan tentang latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu ya, singkat saja Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa para murid sedang menghadapi badai atau gelombang yang sangat besar. Ya, tentu menghadapi gelombang yang besar bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu ya. Ya, sekalipun ya para murid ya rata-rata mereka mantan nelayan ya. Artinya hebat-hebat dalam hal urusan dalam ombak ya, dalam hal-hal laut, dalam danau mungkin. Ya. Tetapi kalau kita bisa melihat dalam perikop ini, ada goncangan, ada badai yang besar yang mereka hadapi. Ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Saya pernah saksikan Bapak Ibu, saya pernah juga dalam sebuah perjalanan diombang-ambing oleh gelombang Bapak Ibu ya. Saya takut sekali. Ya. Itu tidak mudah. Ya, kita bisa melihat betapa situasinya, betapa sibuknya mungkin para murid. Berjam-jam mereka diombang-ambing oleh badai yang besar itu Bapak Ibu ya. Namun kalau kita melihat dalam perikop ini, dalam situasi yang sulit, yang begitu rumit yang murid-murid alami. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, berjalan di atas air. Ya, pertanyaannya gini, untuk apa Yesus hadir pada saat itu? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Yesus hadir untuk memberikan kepastian kepada murid-muridnya. Dikatakan apa? Tenanglah. Kata-kata ini sangat memberikan kita damai, kesejukan. Coba Bapak Ibu ya, di tengah-tengah mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang berat dalam kehidupan setiap kita. Ada orang-orang yang datang, tenanglah.
rasanya membuat kita menjadi apa ya? Menjadi tenang ya. Itu baru manusia yang datang. Dalam posisi ini Tuhan yang hadir, yang memberikan kepastian kepada para murid. Di tengah gelombang yang sangat besar, Tuhan hadir katakan tenanglah. Saya melihat terjemahan yang lain katakan berdiam dirilah, diamlah. Ada suatu kelegaan ketika Yesus berbicara tenanglah. Ada kepastian. Ya, di tengah-tengah ketidakpastian Yesus hadir memberikan kepastian kepada muridnya. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan sudah menyatakan ini kepada setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Yesus memberikan jaminan. Tuhan memberikan jaminan yang pasti di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Begitu jelas Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita mesti nangkap apa tujuan Tuhan menyampaikan kepada setiap kita. Tuhan tahu keadaan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, ada banyak goncangan yang terjadi. Goncangan keuangan. Bukan hanya goncangan keuangan. Goncangan keluarga anak-anak Tuhan. Ya. Seberapa di antara kita tidak bercakap-cakap lagi dengan keluarga satu dengan yang lain? Ya, mungkin hal-hal sepele. Mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi. Itu juga goncangan-goncangan yang terjadi. Di dalam kehidupan setiap kita ya. 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 Dunia tidak bisa memberikan kita kepastian Bapak Ibu. Hanya pribadi Kristuslah yang memberikan kita kepastian. Katakan amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan. Ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Mari kita sama-sama tangkap. Dikatakan gini Bapak Ibu di dalam inti pesan Tuhan. Ini hari-hari ini siapapun yang hidup di dunia akan berhadapan segala ketidakpastian. Ini yang Tuhan tekankan Bapak Ibu ya. Dikatakan hari-hari ini siapapun yang hidup di dunia akan berhadapan segala ketidakpastian. Ada begitu banyak keadaan yang membuat orang bingung. Ya. Karena keadaan bisa saja berubah secara tiba-tiba tanpa ada yang bisa menjaminnya. Ya. Selanjutnya dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Kapan sesuatu akan terjadi, kapan sesuatu akan berakhir. Ya. Seperti yang dialami oleh para murid Bapak Ibu ya. Mungkin mereka bertanya-tanya, kapan gelombang ini, kapan badai ini berakhir? Ya murid-murid tidak tahu. Ya. Kapan selesai? Di dalam kehidupan setiap kita mungkin ada pergumulan. Kapan selesainya Tuhan? Kapan ini berakhirnya? Bahkan dikatakan nih Bapak Ibu, bahkan terhadap sesama orang percaya atau orang terdekat sekalipun yang seharusnya bisa kita percaya perkataannya. Hari-hari ini di dalam banyak peristiwa tidak sedikit yang sudah tidak bisa dipegang lagi. Perkataan manusia gak bisa dipegang Bapak Ibu. Hanya perkataan Tuhan yang bisa dipegang, katakan amin Bapak Ibu. Hanya perkataan Tuhan yang pasti di dalam kehidupan setiap kita. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu. Yang pertama adalah mulailah mengejar dan menyandarkan diri kita pada sesuatu yang pasti. Dan yang tidak pernah salah, yaitu Tuhan kita. Itu poin yang pertama yang disampaikan Pak Ishak. Yang kedua, mulailah berjalan mengikuti suaranya. Wow, hari Minggu kita sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Ternyata perkataan Tuhan sesuatu yang sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang. Kita akan belajar satu hal, apalagi yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Mulailah mendekat dan belajar menyerahkan hidup kita kepada janjinya. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, mulailah mendekat dan belajar menyerahkan hidup kita kepada janjinya atau kepada perkataannya yang pasti itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, untuk kita bisa berjalan dalam kepastian, kita perlu mendekat, katakan mendekat. Ya. Untuk kita bisa berjalan dalam kepastian, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Ya. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita jauh, maka kita tidak akan bisa berjalan dalam kepastian. Tidak ada pribadi yang lain yang memberikan jaminan kepastian selain Kristus.
Uang tidak bisa memberikan kita kepastian. Ya. Tidak sedikit orang-orang mengalami goncangan keuangan. Memang uang tidak bisa memberikan kepastian. Perkataan manusia tidak bisa memberikan kepastian. Ya. Kesuksesan, gelar yang banyak tidak bisa memberikan kepastian. Bahkan agama apapun tidak bisa memberikan kepastian. Bahkan orang-orang kita tahu di YouTube banyak, kamu percaya pasti ada kepastian? Enggak ada. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Jangan sampai kita menyandarkan hidup kita kepada hal-hal yang tidak punya dasar kuat. Yang bisa tergoncang. Itu nggak bisa. Ya, bersandarlah kepada sumber, yaitu Kristus, Tuhan kita. Ya. Kita mau lihat contoh Bapak Ibu ya. Ini udah sering kita bahas. Ini Pemazmur Asaf Bapak Ibu ya. Ini memberikan kita sebuah gambaran tentang kepastian di tengah ketidakpastian. Ya, kalau kita pernah belajar bahwa Pemazmur Asaf ini hampir-hampir tergelincir Bapak Ibu ya. Hampir-hampir keluar dari apa yang dia yakini ya. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat di Mazmur pasal 73 ya. Bagaimana dia melihat keadaan orang-orang di luar Kristus begitu luar biasa, begitu kelihatannya begitu pasti kehidupannya gitu ya. Namun kalau kita melihat dalam perikop dalam Mazmur pasal 73. Ketika pemazmur masuk dalam hadirat Tuhan, dia mulai melihat tentang siapa yang memberikan kepastian itu. Karena mungkin ada perbandingan-perbandingan yang dilakukan. Kayak aku yang mengikutin Tuhan kok rasanya hidupku kok payah banget ya. Susah banget ya. Sulit banget ya. Mau melangkah aja sulit banget ya. Ketika dia melihat orang-orang dunia begitu. Kelihatannya luar biasa dan dahsyat. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan. Dia melihat tentang, waduh, orang-orang di luar sana ternyata gini. Sebentar lagi mereka lenyap dikatakan. Pemazmur mengatakan hanya pribadi Tuhan yang pasti. Yang menjamin keselamatan. Di dalam kehidupan. Mungkin kita sedang membanding-bandingkan. Ini orang-orang dunia kok kelihatannya pasti-pasti ya. Mari kita buka mata kita. Dunia tidak bisa memberikan kita kepastian. Pemazmur berkata hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tidak sedikit orang-orang menggantungkan kepada menjandarkan kehidupannya kepada hal-hal yang tidak punya dasar yang kuat. Makanya orang mengejar sesuatu, ya harta benda dan sebagainya. Tapi jangan sampai salah Bapak Ibu. Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Ada kepastian di dalam Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12b mengatakan begini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12b mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang kita bisa andalkan yang memberikan kepastian. Gak ada Bapak Ibu. Hanya perkataan Tuhan. Hanya janji Tuhan yang bisa memberikan kepastian di dalam kehidupan setiap kita. Sudah jelas dikatakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui pribadi Kristus. Mari kita lihat apa yang menjadi dasarnya Bapak. Matius, kita kembali lagi Pak. Matius 14 ayat 27. Puji nama Tuhan. Apa yang dikatakan gini? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini jangan takut. Kata tenanglah ini ternyata janji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini, perkataan Tuhan inilah janji yang harus kita pegang. Kata tenanglah itulah janji Tuhan yang pasti di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalimat ini bukan sekedar penghiburan yang Tuhan sampaikan, yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada masa itu. Dia di tengah-tengah gelombang yang mereka hadapi. Perkataan ini mengandung janji yang pasti di dalam Kristus. Perkataan ini tidak hanya berlaku pada saat situasi itu saja. Perkataan Tuhan ini berlaku kepada setiap kita sampai di akhir hidup kita.
Waktu kita pemegang janjinya, waktu kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka janji ini akan terus berlaku dalam kehidupan setiap kita. Jangan mau berjalan dalam ketidakpastian. Ya. Mari kita pilih untuk berjalan dalam kepastian di dalam Kristus. Ya. Ya, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, waduh, begitu kacau Bapak Ibu. Keadaan dunia tidak baik-baik saja. Janji Tuhan itu iya dan amin, betul Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Kita sedikit banyak membuka ayat firman Tuhan Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Berkata gini Bapak Ibu. Sebab Kristus adalah, iya, bagi semua janji Allah. Itu jelas banget ya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Itu sesuatu yang pasti, katakan sesuatu yang pasti. Untuk kemuliaan Allah. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Perkataan Tuhan itu tidak pernah gagal. Perkataan Tuhan itu tidak pernah abu-abu. Tidak pernah samar-samar. Perkataan Tuhan itu nyata, jelas, pasti. Di dalam kehidupan setiap kita. Asal gini Bapak Ibu, kita mau belajar gak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada janjinya. Ternyata kata tenanglah ini Bapak Ibu ya, di dalam Matius tadi ya, di dalam Matius 14 ayat 27. Sama dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Nehemia pasal 8. Nehemia pasal 8 ayat 12 sampai 13. Apa sih yang membuat orang tenang? Karena ada sesuatu yang pasti. Nanti kita lihat. 2 ayat ini Bapak Ibu. Nehemia pasal 8 ayat 12 sampai 13. Dikatakan ini. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam. Dengan kata-kata tenanglah. Artinya sama dengan apa yang dijelaskan di dalam Matius ini. Hari ini adalah kudus. Janganlah kamu bersusah hati. Ayat 13 mari sama-sama kita lihat. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum. Untuk membagi-bagikan makanan dan berpestaria. Karena mereka apa? Ini penekanannya. Karena mereka apa? Mengerti. Terjemahan menerima. Ya. Mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Firman itu adalah janji Tuhan. Firman itu adalah perkataan Tuhan yang harus dipegang oleh umat-umat Tuhan. Ya. Ada perubahan keadaan ketika mereka menangkap dan mengerti firman Tuhan. Ya. Ada sukacita yang meluap-luap. Itu perkataan Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Kalau seseorang merespon perkataan Tuhan, maka ada sesuatu yang dahsyat. Ada kepastian. Mungkin awalnya ketika Esra menyampaikan firman Tuhan, mereka belum memahaminya. Ketika diuraikan firman Tuhan itu, mereka bisa mengerti dan menerimanya. Dan apa yang kita bisa melihat? Ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang, umat-umat Tuhan pada saat itu. Ada janji Tuhan yang pasti. Nah kita mau tangkap sama-sama. Perkataan Tuhan yang kita mari tangkap sama-sama. Tuhan katakan tenanglah. Aku ini katakan. Ya. Yang pasti itu adalah perkataan Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Tuhan sampaikan pesan ini. Berjalan dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Jangan sampai kita mulai timbul keraguan-raguan. Tuhan udah sampaikan perjalanan kepastian. Mari tangkap itu. Mari kita sama-sama tangkap itu Bapak Ibu. Ya. Yesus menawarkan dirinya. Yesus menawarkan perkataannya. Dikatakan tenanglah. Itu perkataan firman Tuhan. Itu janji Tuhan. Tergantung respon kita. Kita mau gak belajar menangkapnya. Ya. Jangan sampai pesan Tuhan ini berlalu saja Bapak Ibu ya. Ya kita sangat butuh firman Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan saat ini Bapak Ibu. Ya. Jangankan ngomong yang lain-lain Bapak Ibu. Gas aja langka sekarang betul ya.
Kalau kita melihat, saya jarang melihat berita Bapak Ibu, karena berita sekarang tuh bukan berita yang menguatkan. Beritanya tuh aneh-aneh. Kalau nggak pembunuhan ya kayak gitu-gitu. Sedang kacau. Dunia memang sedang kacau. Gitu. Tapi firman Tuhan datang kepada setiap kita. Memberikan kita kepastian, katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita sama-sama datang ke Bapak Ibu. Makanya kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada janji Tuhan Bapak Ibu ya. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang Yesus lakukan ketika Petrus mau tenggelam Bapak Ibu ya. Kita lihat Matius 14 ayat 31-32. Matius 14. Ada sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu ya. Ya. Yesus bukan hanya ngomong tenanglah. Tapi kita lihat tindakan Yesus selanjutnya ya. Matius 14 ayat 31-32. Dikatakan gini. Segera Yesus apa? Mengulurkan tangannya. Memegang siapa Bapak Ibu? Memegang Petrus. Memegang dia dan berkata. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Dikatakan. Ayat 32. Lalu mereka naik. Waktu mereka naik ke perahu Bapak Ibu kira-kira berjalan menuju perahu itu. Ketika, saya ini bayangan saya Bapak ya. Saya bisa salah ini. Ketika Petrus diangkat, kira-kira mereka berjalan di atas air bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira gimana? Kan tadi udah tenggelam. Diambil nih, waktu kembali ke perahu, posisinya gimana? Nanti saja Bapak Ibu ya. Saya sedikit waktu mempersiapkan ini, ketika datang bisa berjalan, ketika ada kekhawatiran, ada tiupan, tenggelam. Tangan Yesus terulur kan? Nah ketika tangan Yesus terulur ke perahu kan? Nanti kita eksegesis Bapak Ibu. Saya pikir Tuhan itu dahsyat ya. Emang gak dijelaskan ya. Kembalinya mungkin berkat terbang kali ya. Mungkin berjalan di atas air kita tidak tahu Bapak Ibu. Gak dijelaskan Alkitab. Tapi mereka sampai di perahu. Ya, sampai. Jelasnya itu sampai mereka di perahu. Bayangan saya Bapak Ibu mereka berjalan di atas air. Bayangan saya, tapi saya bisa salah. Nanti lihat terjemahan-terjemahan lainnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 32. Lalu mereka naik ke perahu dan itulah kepastian. Angin saja Bapak Ibu bisa tunduk. Gelombang yang besar itu menjadi teduh. Itulah kepastian. Nah sekarang goncangan apa yang sedang kita hadapi? Jalan sama Tuhan. Maka badai akan menjadi teduh dan tenang Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mengulurkan tangannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir buat setiap kita. Yang kedua, angin badai menjadi teduh. Kalau kita berjalan bersama Yesus. Selalu ada kepastian di dalam kehidupan setiap kita. Bersama Yesus selalu ada kepastian. Sekarang apa yang tindakan Petrusnya? Secara cepat Bapak Ibu. Tindakan Petrusnya kita lihat dua hal ya. Ada dua tindakan yang dilakukan oleh Petrus ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ya. Merespon panggilan Yesus untuk berjalan di atas air. Yesus gak ngomong kamu gak akan bisa jalan di atas air. Tuhan Yesus gak ngomong kayak gitu. Datanglah dikatakan datanglah. Tapi kita lihat responnya. Dikatakan suruhlah aku. Petrus berjalan loh. Gak main-main itu. Seberapa kita hari-hari ini yang merespon panggilan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan panggil datanglah. Seberapa kita yang merespon itu. Ketika Tuhan panggil jangan sampai gak respon. Maka kita akan terus berjalan ketidakpastian. Tapi waktu kita merespon panggilan Tuhan. Ada kepastian di dalamnya. Ya. Ya, Pak Ishak sampaikan jangan seperti kayak murid-murid yang lain nyumput dalam ketakutan. Ya. Saya pikir kalau semua para murid merespon itu, Tuhan pun akan datanglah. Tapi yang lain memilih untuk nyumput, untuk apa namanya Pak ya? Bersembunyi. Kita jangan sampai ada di posisi murid-murid yang tidak merespon apapun.
Kita belajar seperti sekalipun hampir tenggelam. Ya tenggelam Bapak Ibu ya. Tapi ada tangan Tuhan yang menolong. Yang kedua, tindakan Petrus yang kedua adalah Petrus tidak enggan untuk meminta Tuhan menolongnya. Petrus tidak enggan untuk meminta Tuhan menolongnya pada saat mau tenggelam. Nah, keengganan ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya, dunia sedang memberikan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Tapi orang gak mau datang sama Tuhan. Mengakui. Ada orang-orang yang enggan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan pertolongan-Mu. Jangan salah Bapak Ibu, ada orang-orang percaya mungkin enggan untuk meminta. Tapi lewat pesan ini saya belajar Bapak Ibu, iya ya. Jangan malu-malu datang sama Tuhan. Jangan merasa tidak enak hati datang sama Tuhan. Petrus membuktikannya. Dia katakan, tolonglah aku. Apakah Tuhan menolong atau menolaknya Bapak Ibu? Tuhan gak nolak ya. Tuhan menolong Petrus. Tuhan tidak berlama-lama ketika Petrus mengatakan tolonglah aku. Gak ada sandiwara di situ ya. Tolong gak ya? Tolong gak ya? Enggak dong. Tuhan langsung segera menolong. Tapi waktu mereka terbuka. Waktu Petrus terbuka mengakui Tuhan aku membutuhkan pertolonganmu. Waktu kita mengakui kita perlu Tuhan Bapak Ibu. Maka ada kepastian yang terus menyertai hidup kita. Ada janji Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang menyertai setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kisah Musa Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14-15. Ini berbicara tentang kepastian Bapak Ibu ya. Berjalan dalam kepastian. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi di tengah perjalanan akan ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Ya, kalau kita lihat dalam ayat ini Bapak Ibu. Keluaran pasal 33. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Dikatakan gini, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. 15 saya mau tekankan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pesan apa yang kita tangkap di sini? Ini bukan soal bisa berjalan atau tidak. Ini berbicara tentang kepastian. Ya. Musa sadar Bapak Ibu, tanpa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka, perjalanan mereka akan sia-sia. Mereka akan tersesat Bapak Ibu. Makanya Musa mengatakan, ya jangan suruh kami pergi kalau Tuhan gak mau berjalan bersama dengan kami. Musa menyadari itu. Berjalan bersama Tuhan membawa kepastian di dalam kehidupan setiap kita. Tentukan pilihan kita Bapak Ibu. Mari berjalan dalam kepastian bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.